Lantas bagaimana kalau kita lupa untuk melampirkan lembar persetujuan tersebut dalam lampiran bukti fisik? Beberapa tim penilai ini akan mendiskon nilai angka kredit yang kita ajukan. Berapa besarannya? Kelas Dupak Prakom, cari angka kredit, semakin mudah. Dapatkan informasinya di t.me, sales kelas Dupak Prakom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa butir kegiatan Pranata Komputer ini mewajibkan adanya lembar persetujuan pada lampiran bukti fisiknya. Nah, apa itu lembar persetujuan? Apa sih kegunaannya? Kemudian butir-butir kegiatan apa aja yang wajib melampirkan lembar persetujuan? Apa bedanya lembar persetujuan dengan lembar pengesahan? Kemudian bagaimana kalau butir kegiatan yang mewajibkan adanya lembar persetujuan tetapi teman-teman lupa untuk melampirkannya dalam bukti fisik? Apakah nanti nilainya akan didiskon oleh tim penilai atau justru tidak dinilai sama sekali? Nah, di akhir video saya juga akan mendemokan cara membuat lembar persetujuan. Jadi simak videonya sampai habis ya. Oh ya, bagi teman-teman yang mau belajar membuat bukti fisik Dupak Pranata Komputer, sekarang sudah dibuka pendaftaran kelas Dupak Batch 4. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendaftar, silakan pendaftarannya sudah dimulai. Nanti pembelajaran akan dimulai 28 Agustus 2022 nanti. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Oke, kita kembali ke topik. Lembar persetujuan merupakan lembar yang berisi pernyataan persetujuan dari atasan langsung dan kepala satuan kerja tentang dokumen yang dibuat oleh Pranata Komputer. Karena jabatan fungsional ini tidak diperkenankan tanda tangan mengatasnamakan unit kerjanya, maka diperlukan lembar persetujuan ini. Jadi lembar persetujuan ini digunakan untuk melegalisasi atau mengesahkan dokumen yang telah kita buat sehingga dokumen tersebut menjadi legal dan sah. Baik Pranata Komputer tingkat keahlian maupun Pranata Komputer tingkat keterampilan, butir-butir kegiatan yang membutuhkan lembar persetujuan ini terdapat pada unsur infrastruktur teknologi informasi. Nah, berikut ini beberapa butir kegiatan yang mewajibkan penggunaan lembar persetujuan pada lampiran bukti fisiknya.
Lembar pengesahan dan lembar persetujuan merupakan bagian pembuka pada laporan atau dokumen yang kita buat. Kedua lembar tersebut dibedakan berdasarkan pihak yang menandatanganinya. Lembar persetujuan merupakan halaman yang berisikan persetujuan dari pembimbing laporan atau dokumen yang kita buat. Dalam hal ini adalah atasan langsung, pejabat eselon 3, dan kepala perangkat daerah, pejabat eselon 2. Sementara lembar pengesahan adalah bagian dari suatu laporan atau dokumen yang berisi pernyataan bahwa suatu hasil laporan atau dokumen tersebut telah sah dan disetujui oleh pembimbing dan penguji. Artinya, lembar pengesahan ini perlu dipublikasikan atau disosialisasikan sebelum disahkan. Jadi lembar pengesahan ini posisinya lebih tinggi dibandingkan lembar persetujuan karena lebih banyak penyempurnaan dari banyak masukan baik dari penguji atau dari hasil sosialisasi atau publikasi. Nah, jika teman-teman sering menilaikan membuat terjemahan buku, tentu tidak asing dengan lembar pengesahan, bukan? Dan ada syarat untuk penilaiannya, yaitu buku yang diterjemahkan ini sudah pernah digunakan dalam silabus pelatihan. Makanya banyak yang gagal nih dalam mendapatkan angka kredit dari terjemahan buku karena kurang lengkap bukti fisiknya, yaitu lembar pengesahan, dan tidak ada bukti surat keterangan yang menyatakan bahwa buku terjemahan tersebut ini telah digunakan dalam silabus pelatihan. Nah, sudah jelas sekarang ya, jika teman-teman menilaikan butir-butir kegiatan yang saya sebutkan sebelumnya, ini teman-teman wajib untuk menambahkan bukti fisik berupa lembar persetujuan. Lantas bagaimana kalau kita lupa untuk melampirkan lembar persetujuan tersebut dalam lampiran bukti fisik? Beberapa tim penilai ini akan mendiskon nilai angka kredit yang kita ajukan. Berapa besarannya? Di dalam Perka BPS nomor 2 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penilaian angka kredit jabatan fungsional Pranata Komputer memang tidak disebutkan besaran proporsi penilaiannya. Namun, jika kita melihat daftar cakupan poin dalam suatu kegiatan yang berkisar antara 4-8 poin, maka jika kita asumsikan masing-masing cakupan poin memiliki bobot yang sama, maka besaran bobot penilaian lembar persetujuan tersebut ini antara 12-25%. Jadi misalkan kita menilaikan butir kegiatan 2.B.5 menyusun rencana pemeliharaan perangkat TI end user dengan angka kredit 0,1. Dan kebetulan kita lupa nih melampirkan lembar persetujuan tersebut. Maka dengan asumsi semua cakupan kegiatan lengkap, kecuali lembar persetujuan ini nggak ada, nilai akhir yang didapatkan yaitu antara 0,075 sampai dengan 0,88. Namun ini standar penilaian pada umumnya ya. Pada prakteknya ada penilai yang menolkan butir kegiatan hanya karena tidak ada lembar persetujuan ini. Ayo, siapa yang di sini yang udah pernah menilaikan bukti fisik tetapi lupa melampirkan lembar persetujuan? Dikasih angka kredit berapa? Silahkan teman-teman share di kolom komentar ya. Secara teknis, ini BPS tidak memberikan template format penulisan lembar persetujuan. Namun kita dapat membuatnya sendiri. Format lembar persetujuan mirip dengan lembar persetujuan pada laporan-laporan penelitian sebagai berikut. Nah, ini adalah tampilan dari lembar persetujuan. Di sini ada kop instansi, kemudian di sini ada lembar persetujuan. Kemudian teman-teman tulis di sini dokumen hasil pengujian perangkat TI end user. Ini disesuaikan dengan butir-butir kegiatan Pranata Komputer yang teman-teman ajukan ya. Kemudian di sini ditulis untuk aplikasi video conference pada komputer Lenovo All-in-One Think Center
M70A. Hasil pengadaan tahun 2022. Nah, kemudian ini olehnya siapa? Kemudian telah disetujui oleh Kepala Satuan Kerja. Kemudian di sini ada atasan langsung kita, yaitu pejabat eselon 3 ya. Jadi seperti ini. Saya pikir ini cukup mudah ya. Jadi formatnya saya kira masih umum, pada umumnya seperti itu untuk pembuatan lembar persetujuan. Kemudian teman-teman, untuk pembuatan lembar persetujuan ini sebenarnya kita mengacu pada tata naskah dinas pada instansi kita masing-masing. Jadi tidak terpaku seperti ini ya. Silakan teman-teman bisa download pada link berikut ya. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa menyimpulkan nih, pelajaran apa yang bisa kita petik dari penjelasan tadi. Nah, ternyata kita itu harus teliti ya ketika ingin membuat bukti fisik dupak Pranata Komputer. Setiap bukti kegiatan ini tentunya punya karakteristik cakupan kegiatan yang berbeda-beda. Jadi teman-teman perlu diperhatikan dengan teliti. Pastikan cakupan kegiatan yang diminta dalam bukti fisik ini sudah sesuai dengan Perka BPS nomor 2 tahun 2021. Atau teman-teman bisa tanyakan pada teman yang sudah pengalaman menilaikan bukti kegiatan yang akan teman-teman ajukan. Jangan over PD ya, bikin bukti fisik ini sesuai dengan imajinasi atau pemahaman sendiri tanpa tanya-tanya dulu ke teman yang sudah pengalaman membuat dupak. Nanti teman-teman akan menyesal sendiri akibatnya. Banyak hal-hal sepele yang ternyata bisa mempengaruhi angka kredit yang diperoleh. Silahkan teman-teman yang sudah pernah boncos nih dalam menilaikan dupak yang diajukan banyak sekali, tetapi nilai yang ada di PAK ini banyak yang terdiskon. Silahkan teman-teman bisa share di kolom komentar ya. Jika teman-teman ini ternyata masih bingung dan ingin dibimbing step by step dalam membuat dupak, silakan teman-teman bisa gabung di kelas dupak. Di sana teman-teman nanti akan memperoleh banyak insight, banyak ide bagaimana cara melipat gandakan angka kredit dari kegiatan sehari-hari di kantor. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke sosial media kalian. Saya Basuki Rahmat. Salam Prakom Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.